Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumatera Utara menjadi momen pertama Stephanie Maishe Ibo, atlet dayung asal Papua Pegunungan, menginjakan kaki di bumi Serambi Mekah. Saya pribadi kan, saya pikir sering lihat juga tuh kalau di Aceh itu kan semua perempuan itu diwajibkan berhijab kayak gitu. Yang perempuan yang belum menikah itu tidak bisa sama laki-laki jalannya, yang saya dengar cerita. Sebelum itu kan saya dikasih tahu bahwa kesini kan harus berjilbab. Nah itu kan saya udah mulai lihat-lihat online, mulai kasih masuk ke keranjang gitu. PON ke-21 kali ini sedikit berbeda dibandingkan sejumlah gelaran PON pada tahun-tahun sebelumnya. Karena diselenggarakan di dua wilayah sekaligus, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sistem dua tuan rumah ini diterapkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sebuah wilayah. Ada 38 provinsi hari ini, kalau 4 tahun itu berapa puluh tahun diperlukan untuk bagian provinsi itu mendapatkan kesempatan. Sehingga sekarang ini dilakukanlah upaya-upaya untuk mempercepat itu dengan 2 provinsi sekaligus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keinginan kita dari aspek pembinaan, ketercepatan dari ketersediaan atlet maupun venue, ternyata kalau dipercepat di 2 tempat ini kelihatannya itu agak lebih seimbang. Jangan sampai nanti pembinaan olahraga itu adanya di Pulau Jawa saja seperti itu. Keunikan lain dari PON ke-21 kali ini adalah penyelenggaraannya di wilayah yang menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahannya. Penerapan hukum Islam ini memberikan pengaruh signifikan terhadap teknis pelaksanaan PON ke-21. Cabur yang dipertandingkan di Aceh itu adalah cabang olahraga yang sebenarnya dengan menutup aurat juga bisa dilakukan, ya. Misalnya cabang tenis, ya, masih bisa pakai legging, ya. Kemudian cabang-cabang tertentu kita tidak menyelenggarakan di sini, misalnya voli pantai yang biasanya open begitu, ya. Tidak juga renang yang namanya renang yang terbuka, karena itu dilaksanakan di Sumatera Utara. Penyesuaian busana pertandingan bagi sejumlah cabur adalah hal baru bagi para atlet yang bertanding dalam PON ke-21 di Aceh kali ini. Hal ini juga turut menjadi pengalaman pertama bagi Aldila Suciadi, atlet tenis asal Jawa Timur. Jadi kita memang dapat surat dari PLT, mereka menghimbau kalau misalnya pakai tangan buntung harus pakai baju panjang dalamnya. Kalau misalkan pakai celana yang pendek, dalamnya pun juga harus pakai legging yang minimum selutut. Ya pastinya sekarang aku masih mengikuti aturan yang ada ya. Jadi pakai baju yang berlengan nggak apa-apa karena nggak perlu pakai yang tangan panjang, asalkan ada berlengan dikit. Terus celananya pun juga aku pakai legging karena memang ya himbauannya seperti itu ya. Tapi memang kita butuh penyesuaian juga karena kan aku kalau bertanding di luar kan bebas pakai baju apa aja ya. Berbeda saat bertanding di wilayah lain, di Aceh penyesuaian busana juga harus dipatuhi oleh Stephanie dan atlet-atlet lain saat berada di luar venue pertandingan. Ini plasmina lebih gampang pakainya ya, Bu? Iya, lebih gampang ya. Warnanya pun tuh masuk semua warna. Bagus, jadi nggak bikin susah. Nggak mesti ribut, Iya. nggak ribut ya. Tarik aja, tarik. Coba banget. Apa? Siap. Manis juga nih. Ya kan? Iya. Cantik. Lucu. Ini bagus ini. Cantik juga. Ini ada warnanya ini. Ini cantik sekali ya, Bu. Cantik.
datang ke bandara itu kan semua pakai jilbab. Nah saya sendiri nggak pakai jilbab. Disuruh sama pelatih harus pakai jilbab. Nah biar ini kan kalau dari bandara biar sama. Jadi kakak pakai? Iya saya pakai, tapi lucu. Kota Aceh yang sempat menjadi wilayah konflik kerap menimbulkan stigma bagi Stefani dan kelompok non-muslim lain di luar Aceh. Namun stigma ini terbantahkan. Kota Aceh kini telah bertransformasi menjadi kota yang menjunjung tinggi keberagaman dan terbuka bagi berbagai kelompok. Saya anggap itu stereotip dan stereotip bagi orang yang belum pernah ke Aceh gitu. Tapi tidak seluruhnya salah karena ini satu yang sudah lama sekali narasi seperti ini itu dibangun dari sejak zaman kolonial dulu. Jadi orang Belanda itu selalu melabel orang Aceh itu fanatik, tidak bisa menerima yang berbeda dan segala macam. Memang ya karena ada dampak dari konflik itu ya ada beberapa kali Aceh itu ditetapkan sebagai daerah operasi militer, kemudian ada yang namanya darurat militer dan darurat sipil. Dan itu kan ada konsekuensi di mana Aceh tidak terbuka untuk orang lain untuk masuk begitu. Dan ini baru sekali sebenarnya ada akses ke segala hal ini ya setelah tsunami pada tahun 2004. Saya pikir mungkin di tempat sini itu buat agama Kristen itu sedikit bisa dihitung, tapi ternyata sampai di sana puji Tuhan banyak juga. Itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba tanpa adanya warisan kultur bisa menerima perbedaan dan keragaman. Dan saya tadi juga mengajak untuk kita melihat sejarah Aceh yang panjang gitu. Artinya itu yang disebut dengan culturally inherent di dalam sebuah kebudayaan gitu ya. Artinya itu selalu ada di dalam masyarakat Aceh itu sifat terbuka menerima orang lain. Nah, termasuk misalnya tidak ada penolakan dari awal tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Bahkan antusiasme orang Aceh terhadap PON ini itu luar biasa besar. Kami melihat bahwa dengan adanya dipercayanya Aceh menjadi salah satu tuan rumah PON, itu juga bisa yang saya sebut tadi observasi langsung ya. Ini momentum yang akan menjadi hal yang sangat positif untuk membangun image Aceh. Tapi sekarang kan saya punya anak, jadi motivasi itu mungkin buat anak sih. Gelaran Pekan Olahraga Nasional telah diadakan sejak tahun 1948 dengan Surakarta sebagai tuan rumahnya. Sejumlah tantangan dihadapi untuk menyelenggarakan PON pertama, mengingat pada masa itu Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah Indonesia. Namun dengan segala tantangan kondisi sosial politik saat itu, PON pertama berhasil menjadi tapak sejarah bagi kesuksesan Pekan Olahraga Nasional di tahun-tahun selanjutnya. Pekan Olahraga Nasional pertama kali diadakan di Karisidenan Surakarta
atau yang saat ini bernama Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 9 hingga 12 September tahun 1948. Kehadiran PON bermula ketika Indonesia dilarang tampil dalam Olimpiade London karena sejumlah faktor, seperti belum terdaftarnya Persatuan Olahraga Republik Indonesia, PORI, atau yang saat ini bernama Komisi Olimpiade Indonesia, dalam International Olympic Committee, serta belum diakuinya Indonesia oleh Inggris sebagai sebuah negara yang merdeka. Hal ini membuat Indonesia memutuskan untuk menggelar pesta olahraga sendiri di tanah air. Pada masa itu kan secara de jure Indonesia belum diakui sebagai negara oleh Inggris saat itu. Jadi kemudian para pemain ini awalnya mempersiapkan karena kalaupun jadi bertanding di Olimpiade London itu, para atlet Indonesia ini kemudian akan tetap dihitung sebagai atlet Belanda. Waktu itu dipilih Stadion Sriwedari Solo karena dirasa memang secara infrastruktur paling lengkap. Karena kalau tidak salah waktu itu Sriwedari jadi satu-satunya stadion yang sudah punya kolam renang di sana secara kompleks. Kemudian Solo jadi tuan rumah pertama. Salah satu faktornya juga adalah menyempitnya atau regresi wilayah Indonesia. Karena waktu itu kan masih dalam perjanjian Renville, di mana wilayah Indonesia kan masih semakin kecil, dan Solo dipilih ya karena sentral dan juga bisa jadi destinasi dan tujuan dari atlet-atlet dari wilayah lain. Berlangsung dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, nuansa penyelenggaraan PON pertama dipenuhi oleh semangat nasionalisme dari para penonton yang hadir saat itu, dibandingkan dengan semangat kedaerahan masing-masing kontingen yang kerap kita jumpai pada gelaran olahraga tingkat nasional saat ini. Darajadi Gondodiprojo adalah salah satu penonton PON pertama tahun 1948. Pria kelahiran tahun 1939 ini saat itu bersekolah di sekolah rakyat yang jaraknya cukup dekat dari Stadion Sriwedari. Ia pun terpilih menjadi tim Aubade yang mengiringi pembukaan PON pertama. Kita membentuk satu barisan gitu, lalu kita menyanyi bersama. Ini rupanya panitia penyelenggara ini untuk yang akan mengikuti Obade itu untuk gampangnya mencari anak-anak sekolah yang dekat dengan stadion. Jadi tidak menimbulkan masalah angkutan ke situ dah. Apa itu tidak perlu becak apa kereta. Waktu itu kan mobil zaman perjuangan masih jarang sekali, susah. Yang banyak dilihat yaitu atletik. Sekarang itu kan atletik mana agak jarang ya, sekarang mereka itu senangnya lihat lari, lompat tinggi. Kalau atlet yang pemain sepak bola yang Malati, itu yang sangat populer. Sehingga Stadion Sriwedari itu kemudian kan dinamakan Stadion Malati. Berbeda dengan PON masa kini yang mewakili setiap provinsi, pada PON pertama di Surakarta hanya terdapat 13 kontingen dari masing-masing karesidenan yang berpartisipasi, dikarenakan wilayah Indonesia yang diakui pada saat itu masih berupa Pulau Sumatera dan Jawa. Sejumlah pihak yang terlibat dalam PON pertama kelak menjadi tokoh bangsa yang turut memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Mulai dari Maladi, atlet sepak bola yang mewakili Karesidenan Surakarta, yang kelak menjadi Menteri Olahraga dan Menteri Penerangan, hingga dua ketua penyelenggara PON pertama, yakni Pangeran Suryo Hamijoyo, yang kelak menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kelak menjadi Menteri Negara dan Wakil Presiden kedua Republik Indonesia. Olahraga berkontribusi besar dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Dari olahraga lahir orang-orang berkarakter disiplin yang memiliki semangat juang tinggi. Di sisi lain, olahraga juga turut mendorong pembangunan berkelanjutan di sebuah wilayah.
Jadi ketika Olimpiade digelar di Amerika Serikat, itu kemudian membangun bukan cuma infrastruktur, di mana akhirnya banyak stadion dibangun tuh. Di sisi lain juga kemudian membuat minat olahraga orang Amerika Serikat itu juga meningkat. Nah, yang jadi permasalahan terhadap tadi dampak ekonomi dan lain-lain, harapannya keberadaan PON kan bisa meningkatkan wilayah tersebut kan. Misal kita kasih di wilayah A gitu, harapannya dengan mereka bisa bangun stadion, mereka bangun infrastruktur, harapannya kan bisa meningkatkan ekonomi dari wilayah tersebut. Dari gelaran Pekan Olahraga Nasional inilah muncul bibit-bibit unggul anak bangsa yang diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. PON ini adalah fase untuk atlet, untuk atlet berkembang, baik dari bakat maupun kemampuan mereka. Ini juga jadi semacam fase terhadap karir mereka sebagai atlet. Jadi kalau dibikin tangga gitu ya, istilahnya tuh harapannya kan main di PON, karena PON bagusnya adalah memang pemain-pemain usia muda, atlet-atlet usia muda, pembibitan, lalu bermain di Kejurnas, setelah Kejurnas SEA Games, Asian Games naik ke Olimpiade. Harapannya kan begitu tahapannya ya. Dan itu juga terlihat dari di beberapa cabang kan sebenarnya juga sudah diberlakukan aturan kalau yang bermain di PON itu bukan atlet profesional ataupun bukan atlet yang sudah bermain di tahapan yang lebih tinggi. Tujuannya awalnya memang keberadaan PON itu untuk jadi bagian dari youth development atlet Indonesia pada awalnya, dan keberadaannya juga bisa kita lihat ada banyak atlet yang kemudian muncul dari PON. Kini pada tahun 2024, Aceh terpilih sebagai salah satu tuan rumah PON ke-21. Keberhasilan Aceh bangkit dari konflik yang berlangsung selama 29 tahun pun tercermin dari keharmonisan sosial yang diciptakan oleh masyarakatnya, sehingga kota ini sukses menggelar kegiatan olahraga bergengsi tingkat nasional. Jangan baju you can see gitu kan, celana short gitu, itu yang nggak boleh gitu kan, nampak auratnya. Takut nanti orang di dalam-dalam mengikut di dalam apa-apa itu kan, ada terpengaruh sedikit-sedikitnya. Datanglah ke Aceh ini, ikutilah adat Aceh di sini. Kami pun bukan memaksa, jadi ikutlah tradisi orang Aceh di sini. Dipilihnya Aceh sebagai salah satu tuan rumah PON ke-21 mematahkan stigma Aceh sebagai kota intoleran. Transformasi Aceh menuju kota yang inklusif tercermin dari upaya pemerintah daerah setempat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh pemeluk agama. Kementerian Agama mencatat terdapat sebanyak 4.450 masjid, 189 gereja Kristen, 19 gereja Katolik, 1 pura, dan 13 vihara yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh guna memfasilitasi hak konstitusional masyarakat Provinsi Aceh untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita dari sejak dulu itu kalau kita melihat posisi rumah-rumah ibadah yang ada di Provinsi Aceh itu berada pada posisi-posisi yang sentral, ya. Posisi-posisi sentral ini menandakan secara historis, perjalanan historis itu sendiri sejak Iskandar Muda, kerajaan Iskandar Muda Jaya itu menerima dari berbagai macam etnis, agama dan suku, baik dari Tiongkok, dari India dan sebagainya. Nah, artinya kita tidak memberikan batasan siapapun yang ingin berkunjung ke Aceh. Kalau sejarah tidak menanamkan pondasi
bahwa kita toleran terhadap berbagai macam agama, sungguh kita tidak dapati Masjid Raya Baitur Rahman sebagai ikon rakyat Aceh yang megah itu dekat dengan gereja, kemudian dekat lagi dengan vihara yang jaraknya juga 500 meter dengan Masjid Raya. Toleransi di Aceh telah dibangun sejak abad ke-17 melalui pusat perdagangan di Desa Penayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Wilayah tertua di Banda Aceh ini menjadi sentral transaksi jual-beli dari masyarakat Tiongkok dan Eropa pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Yang di sini masyarakat kita sebagian besar adalah Tionghoa, lebih kurang mereka menghuni Desa Penayong ini sebesar 60%. Di luarnya juga ada masyarakat lain baik Kristen, Hindu, Budanya juga ada di sini. Dan hari ini Penayong ini kita ciptakan destinasi wisata dan kuliner, sehingga mereka ini lebih banyak pada kuliner dan perdagangan. Sehingga di sini mereka ini hidup rukun damai selalu dalam kancah pergaulan sehari-hari. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Aceh berperan sentral dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah ini, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 itu juga menunjukkan di sana bahwa bagaimana toleransi kita masyarakat Aceh terhadap orang luar. Kemudian ini juga diperkuat dengan Kanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Intinya secara bukti baik administrasi maupun hidup sosial masyarakat di Provinsi Aceh ini melambangkan bahwa kita cukup toleran, ya, sampai dengan regulasinya pun kita atur sedemikian rupa. Desa Penayong telah ditetapkan sebagai Kampung Sadar Kerukunan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019. Warga dapat hidup berdampingan dan saling menghargai dalam satu wilayah yang sama, meski berbeda keyakinan. 20 tahun lebih saya bertugas di Banda Aceh, khususnya untuk di Kelurahan Penayong. Kami sudah bergaul dengan tidak hanya orang sendiri, tapi juga orang Aceh lokal. Dan kami sampai sekarang itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau saya lihat sangat-sangat tinggi kali toleransinya. Sedangkan saya keterbatasan umat, saya selalu bikin ritual-ritual besar. Hari kelahiran dewa saya ini dibantu dengan saudara-saudara saya yang muslim di kampung ini. Mendirikan terata, menjaga jalan, membersihkan di pinggir sungai, kita mengadakan ritual itu. Tidak pernah dari dulu sampai sekarang kita ada mendengar misalnya adanya perselisihan, ya, tidak ada sampai sekarang. Jadi itu hubungan sangat baik. Kita lihat sekarang misalnya orang Muslim pas waktu jam untuk sholat, ya berarti kan tapaknya itu tinggal kosong, tapi dijaga oleh kawan-kawan sebelah-sebelahnya. Sebagai sebuah wilayah, Aceh telah melewati sejumlah peristiwa sejarah yang melahirkan berbagai stigma. Kesuksesan penyelenggaraan PON ke-21 telah berhasil mematahkan stigma yang ada dan membuktikan bahwa Aceh adalah wilayah yang berhasil membangun masyarakat inklusif dengan menjunjung tinggi semangat toleransi antar umat.